Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Arijita Fauzia Wajis dengan NPM 1204404220034. Di sini saya akan membuat video dengan tujuan untuk memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah manajemen Big Data. Dalam video ini, saya akan menjelaskan buku Data Science Concept and Practice, bab ke-7, bagian kedua. Yang pertama, kita akan cari tahu bagaimana sih cara DB-Scan bekerja. Jadi, DB-Scan merupakan algoritma clustering berdasarkan kepadatan objek untuk data yang bernoise. Algoritma ini dapat direduksi menjadi 3 langkah, yaitu mengidentifikasi amplitude density, klasifikasi titik-titik data, dan pengelompokan atau clustering. Jadi, berbeda dengan konsep clustering sebelumnya yang biasa kita menggunakan K-means, DB-Scan ini berbeda dengan K-means. Karena K-means itu mengelompokkan semua jenis data, termasuk data bernoise, ke dalam satu cluster. Sedangkan DB-Scan hanya mengelompokkan data-data yang sesuai ke dalam satu cluster. Jadi data-data yang bernoise itu ketika kita menerapkan DB-Scan, tidak akan dimasukkan ke dalam satu cluster yang sama dengan data-data yang memiliki nilai sejenis. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita mendefinisikan dulu nih, apa itu epsilon, minimum points, dan data points. Yang pertama, epsilon dan minimum points, yaitu algoritma DB-Scan. Ketika kita mulai algoritma ini, kita mulai dengan menghitung kepadatan untuk semua titik data dalam kumpulan data dengan radius epsilon. Dalam artian, jika suatu poin masih dalam jangkauan radius dan memiliki sejumlah poin dalam area tersebut, maka area ini dikategorikan sebagai area padat. Yang kedua, minimum points merupakan jumlah minimum poin untuk membentuk suatu area. Jadi, epsilon ini adalah radius, sedangkan minimum points ini adalah minimum points untuk bisa dikatakan sebagai area padat. Dalam artian, jika misalkan kita menetapkan radius sebanyak 2 meter dan menetapkan minimum points sebanyak 5 points, nah, suatu area bisa dikatakan sebagai area yang padat jika dalam radius 2 meter kita dapat menemukan 5 poin, maka itu bisa dikatakan sebagai area yang padat. Lalu yang selanjutnya ada data points, yaitu yang pertama ada core points, dikatakan sebagai core points atau poin inti jika dalam jangkauan radius epsilon, jumlah poin dalam area tersebut berjumlah sebanyak minimum points. Yang kedua, ada border points, dikatakan poin tepi jika jumlah poin dalam area radius kurang dari jumlah minimum points atau letak points berada dekat dengan poin inti. Yang ketiga ada outlier points, yaitu bisa dikatakan sebagai outlier points apabila poin tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi poin inti atau untuk menjadi poin tepi. Nah, ini ada contoh gambar dari jenis data points. Kita bisa lihat ya di sini core points itu adalah data yang jumlahnya memenuhi minimum points dan berada di dalam radius epsilon ini. Nah, selanjutnya kita bisa lihat ada border points. Jadi border points ini tidak bisa dijadikan poin inti karena jumlahnya kurang dari minimum points dan letaknya dekat dengan poin inti. Maka ini bisa dikatakan sebagai border points. Lalu selanjutnya di sebelah sini ada noise points, yaitu tidak memenuhi syarat untuk menjadi core points ataupun untuk menjadi border points. Ketika kita ingin mengatakan ini adalah core points, ini tidak memenuhi syarat minimum points dan letaknya jauh dari poin inti, maka ini adalah noise point. Selanjutnya ada clustering. Jadi setelah semua titik data dalam kumpulan data diklasifikasikan ke dalam titik-titik kepadatan, kelompok titik-titik ini membentuk cluster yang berbeda. Jika dua titik inti berada dalam jarak epsilon atau radius satu sama lain, maka kedua titik inti tersebut berada dalam cluster yang sama. Semua titik ini yang mengelompokkan ini membentuk sebuah cluster yang dikelilingi oleh titik-titik noise dengan kepadatan tertentu. Semua titik noise membentuk wilayah dengan kepadatan rendah di sekitar cluster dengan kepadatan tinggi, dan titik noise tidak diklasifikasikan dalam cluster manapun. Jadi dalam cluster DB-Scan, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, semua titik noise yang tidak bisa dikelompokkan dalam satu cluster yang sama tidak akan diklasifikasikan ke dalam cluster manapun. Nah, yang selanjutnya ada implementasi DB-Scan. Implementasi algoritma DB-Scan didukung dalam rapid manner melalui operator pemodelan DB-Scan. Operator DB-Scan menerima set data numerik dan polinomial dengan ketentuan untuk parameter
epsilon dan minimum points yang ditentukan oleh pengguna. Jadi ketika nantinya kita mengoperasikan operator DB-scan, untuk ketentuan parameter radius atau misalkan epsilon dan minimum points itu ditentukan oleh pengguna. Langsung saja, langkah yang pertama adalah mempersiapkan data, yaitu jumlah atribut dalam dataset akan dibatasi pada A3 dan A4. Dalam kali ini, kita akan menggunakan dataset bunga iris. Jadi nanti A3 dan 4 adalah poin panjang kelompok dan lebar kelompok. Dengan menggunakan operator select attribute, sehingga klaster dapat divisualisasikan dengan pengelompokan dan dapat dipahami. Nah, yang selanjutnya ada clustering operator dan parameter. Operator pemodelan tersedia dalam folder pemodelan, clustering and segmentation folder, dan diberi label DB-scan. Parameter ini dapat ditentukan dalam operator model. Nah, yang pertama seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, itu epsilon, ukuran lingkungan dengan kepadatan tinggi, biasanya nilai defaultnya adalah 1. Yang kedua ada minimum points, yaitu jumlah minimum objek data dalam lingkungan epsilon untuk memenuhi syarat sebagai sebuah cluster. Yang ketiga ada distance measure atau ukuran jarak. Ini adalah ukuran kedekatan yang dapat ditentukan dalam parameter ini. Pengukuran default yang paling umum adalah jarak Euclidean. Nah, langkah yang ketiga adalah melakukan evaluasi. Jadi, efektivitas kelompok pengelompokan dapat dievaluasi dengan menggunakan jarak rata-rata dalam cluster. Dalam rapid manner, itu kita bisa menggunakan cluster density performance yang berada di bawah folder efficient. Clustering tersedia untuk evaluasi kinerja kelompok cluster yang dihasilkan oleh algoritma density. Selain itu, untuk membantu perhitungan operator kinerja mengharapkan object similarity measure. Vektor ukuran kemiripan adalah ukuran jarak dari setiap contoh objek data dengan objek data lainnya. Ukuran kemiripan ini dapat dihitung dengan menggunakan operator data to similarity di dalam dataset. Nah, ini adalah penerapan dalam rapid manner. Jadi, pertama kita memasukkan dataset dulu, baru habis itu kita menggunakan select attribute. Kemudian agar data ini bisa digunakan ke dalam dua operator, kita memasukkan operator multiply sehingga kita bisa menggunakan data iris tadi untuk operator clustering dan operator data to similarity. Lalu kita juga akan menilai performance yang tadi kita menggunakan cluster density performance-nya di sini dihubungkan dengan multiply juga, lalu dijalankan seperti itu. Nah, nantinya akan menghasilkan suatu output, dan ini adalah output dari sistem rapid manner yang sebelumnya. Jadi yang pertama itu akan menghasilkan model, yaitu hasil model cluster berisi informasi tentang jumlah cluster yang ditemukan dalam set data dan objek data yang diidentifikasi sebagai titik darau. Jika tidak ada titik noise yang ditemukan, maka cluster 0 adalah cluster kosong. Jadi kalau misalkan dalam sebuah data itu kita tadi membagi menjadi dua cluster, jika misalkan cluster 0 itu tidak ada poin sama sekali, maka cluster itu adalah cluster kosong, dalam artian tidak ada titik noise dalam data yang kita gunakan. Lalu output yang kedua adalah cluster example set. Jadi ini adalah kumpulan contoh memiliki label pengelompokan yang dapat digunakan untuk analisis dan visualisasi lebih lanjut. Pada tampilan scatter plot set data ini, sumbu X dan Y dapat dikonfigurasikan menjadi atribut dataset asli, panjang kelopak, dan lebar kelopak. Kolom warna dapat dikonfigurasi untuk menjadi lebar cluster baru, dan tidak ada area dengan kepadatan rendah yang jelas untuk mempartisi dua spesies titik data ini. Dan selanjutnya ada self-organizing maps, yaitu peta pengorganisasian mandiri atau SOM adalah teknik pengelompokan visual yang kuat yang berevolusi dari kombinasi jaringan saraf dan pengelompokan berbasis prototype. SOM adalah bentuk jaringan saraf yang keluarannya berupa matriks visual yang terorganisir. Biasanya berupa kisi-kisi dua dimensi dengan baris dan kolom. Tujuan dari jaringan saraf ini adalah untuk mentransfer semua objek data
sedemikian rupa sehingga objek-objek yang bersebelahan saling terkait satu sama lain. SOM pertama kali diusulkan oleh tokoh Kohonen di tahun 1982 dan oleh karena itu teknik ini juga dikenal sebagai jaringan. Kadang-kadang juga disebut dengan nama yang lebih spesifik yaitu peta fitur yang mengorganisir diri sendiri. Dengan kata lain, SOM ini termasuk salah satu INN atau Artificial Neural Network yang dilatih menggunakan data unsupervised atau data yang tidak memiliki label dengan hasil input visualisasi dua dimensi. Selanjutnya, bagaimana cara SOM bekerja? Yang pertama, dalam proses SOM, kita memilih jenis grid seperti segi panjang atau heksagonal. Grid heksagonal disukai karena setiap node memiliki 6 tangga yang menggambarkan hubungan data dengan lebih akurat. Yang selanjutnya ada jumlah sentroid, yaitu titik-titik di grid yang ditentukan oleh jumlah baris dan kolom. Sentroid diinisialisasi dengan nilai acak dari data dan kemudian data ditugaskan ke sentroid terdekat menggunakan jarak Euclidean atau cosinus. Langkah berikutnya adalah pembaruan sentroid yang merupakan langkah penting dalam algoritma SOM. Ini melibatkan dua langkah. Yang pertama, nilai data diperbarui berdasarkan perbedaan antar data. Proses ini berulang untuk setiap data dengan tetangga yang berkurang setiap iterasi. Langkah kedua adalah memperbarui semua sentroid di lingkungan tetangga berdasarkan jarak. Proses ini memungkinkan SOM mengatur sentroid sesuai dengan struktur data. Mengubah ruang data ke grid, proses ini diulang sampai tidak ada pembaruan signifikan atau kriteria terminasi terpenuhi. Setelah itu, model SOM dapat memetakan data baru untuk analisis hubungan dan visual. Jadi, self-organizing maps ini adalah algoritma yang digunakan untuk mengorganisir dan memetakan data ke dalam sebuah grid dengan proses yaitu melibatkan topologi pembentukan grid, inisialisasi sentroid, pembaruan iterasi sentroid berdasarkan jarak antara sentroid dan data, dan SOM ini juga memungkinkan untuk representasi visual data dan analisis hubungan antar data dalam ruang grid. Yang selanjutnya ada implementasi SOM. SOM dapat diimplementasikan dalam beberapa cara berbeda di Rapid Miner dengan fungsi dan output yang bervariasi. Pertama ada data exploration atau eksplorasi data. Bagian SOM yang telah ditinjau sebagai salah satu teknik eksplorasi data di Miner, tiap dataset yang terhubung ke port hasil memiliki fitur bagian SOM di bagian bawah tab bagian. Ini adalah metode yang cepat dan mudah di mana jumlah baris dan kolom dapat ditentukan. Dan bagian SOM dapat. Yang kedua, ada data transformation yaitu pengurangan kumpulan atribut. Operator SOM yang tersedia di bawah folder transformasi data digunakan untuk mengurangi jumlah dimensi dalam set. Ini mirip dengan operator analisis komponen utama di mana dataset direduksi menjadi dimensi yang lebih rendah. Secara teori, SOM dapat membantu mereduksi data menjadi sejumlah dimensi di bawah jumlah dimensi dataset. Pada operator ini, juga dimensi keluaran yang diinginkan dapat ditentukan dalam parameter. Nah, ini penerapan dalam Rapid Miner, saya mengambil data transformation, yaitu mengurangi jumlah atribut. Jadi kita menggunakan data unsupervised, yaitu di sini ada retrieve iris, saya akan nanti di dalam Rapid Miner. Lalu kemudian kita implementasikan operator SOM. Saya akan mencoba mempraktekkan ke dalam Rapid Miner. Coba saya stop share sebentar. Nah, di sini kita sudah berada di dalam aplikasi Rapid Miner. Jadi kita akan menggunakan data yang unsupervised atau tidak memiliki label. Jadi kita coba ini ada dataset bunga iris. Kita play dulu untuk memastikan bahwa tidak ada label di dalam. Ini ya teman-teman udah nggak ada labelnya di dalam sini. Lalu setelah itu kita input operator SOM.
Ini kita hubungkan, lalu ini juga kita hubungkan, dan lalu kita play. Nah, seperti yang sudah kita lihat sebelumnya, dataset ini tadinya memiliki 4 atribut. Setelah kita implementasikan operator SOM, atribut yang tersedia hanya tinggal 2 atribut saja, karena di operator sebelumnya kita hanya menginginkan 2 dimensi saja di operator SOM ini. Dan kalau misalkan kita melihat di bagian kanan, itu ada parameter dari SOM, yaitu ada number of dimension, net size, training rounds, learning rate start, dan learning rate end. Itu bisa kita tentukan sendiri, number of dimension itu mau seberapa banyak cluster yang kita inginkan. Di sini saya pakai 2, dan net size ini adalah nantinya untuk menentukan seberapa besar sebuah grid. Biasanya nanti akan terbagi menjadi net size Y dan X yang bisa kita tentukan sendiri. Untuk saat ini saya menggunakan 10, dan training range ini adalah menentukan seberapa banyak data dilatih untuk menentukan objek sebuah data. Lalu ada learning rate start, itu adalah parameter yang menentukan seberapa sensitif perubahan bobot terhadap bobot sebelumnya. Seberapa sensitif efek perubahan bobot terhadap bobot sebelumnya. Seperti itu. Saya kembali lagi ke Canva untuk melanjutkan presentasi. Begitu dalam penerapan di Rapid. Kita lanjutkan. Nah, ini untuk lebih lanjutnya bagaimana cara menerapkan SOM ke dalam dataset yang kita punya. Yang pertama, kita harus melakukan data preparation. Langkah pertama kita melakukan data preparation, yaitu sebagai sebuah jaringan saraf, SOM tidak dapat menerima atribut polinomial atau kategori karena pembaruan sentroid dan perhitungan jarak hanya bekerja dengan nilai. Data polinomial dapat diabaikan dengan kehilangan informasi atau dikonversi ke atribut metrik menggunakan operator konversi tipe nominal ke numerik yang tersedia di RapidMiner. Jadi sebelum kita memasukkan sebuah data set untuk implementasi SOM, kita harus menyiapkan data yang tidak ada jenis data polinomial atau kategorik. Jadi datanya bisa kita ubah ataupun kita bisa memakai operator konversi yang tersedia di RapidMiner untuk mengubah tipe nominal ke numerik. Yang langkah kedua adalah operator dan parameter pemodelan SOM, yaitu operator ekstensi pemodelan SOM tersedia dalam folder self-organized yang diberi label dengan nama yang sama. Harap diperhatikan bahwa folder SOM hanya dapat dilihat apabila ekstensi SOM telah diinstal. Yang ketiga ada eksekusi dan interpretasi. Proses RapidMiner dapat disimpan dan dieksekusi. Output dari operator pemodelan SOM terdiri dari model visual dan kumpulan data kisi. Model visual adalah kisi dengan titik pusat dan titik data yang dipetakan. Nah, ini adalah penerapan dalam RapidMiner. Pertama, kita memasukkan dataset yang tidak ada polinomial, yang semuanya numerik, karena tidak bisa diproses jika masih ada data polinomial di dalamnya. Setelah itu kita menggunakan operator setrol, lalu juga menggunakan operator select attributes, kemudian kita juga replace missing values, dan yang terakhir kita memasukkan operator SOM. Mungkin saya akan coba menjalankan implementasi SOM ini ke dalam RapidMiner. Nah, di sini kita udah kembali lagi ke dalam RapidMiner. Kita hapus dulu yang sebelumnya. Nah, karena di sini saya sudah memiliki data iris yang tidak memiliki label di dalamnya.
ya bisa kita jalankan untuk lagi-lagi mengecek apakah masih ada label atau numerik atau polinomial yang ada dalam dataset. Ini kita pastikan datanya bersih ya, tidak ada polinomial. Lalu kita memasukkan operator. Kita hubungkan. Lalu kita juga masukkan operator select attribute, bisa kita cari di bagian kiri bawah. Hubungkan. Lalu kita juga memasukkan operator replace missing values. Ini. Dan yang terakhir kita memasukkan operator SOM. Hubungkan ya di sebelah sini. Lalu ini bisa kita lihat ya di bagian sebelah kanan. Ini ada number of dimension yang bisa kita sendiri, net size, dan training rounds, berapa banyak jumlah pelatihan data untuk menggunakan sebuah data, dan ada learning rate start, yaitu parameter sensitivitas seberapa berpengaruh perubahan bobot terhadap bobot sebelumnya. Ini kita sesuaikan saja di sebelah sini. Lalu setelah itu kita hubungkan semua ke bagian result dan kita jalankan. Dan ini adalah resultnya, yaitu data yang tadi ditransformasikan menjadi 2 dataset dengan 2 digit. Kita kembali lagi ke Canva. Dan penerapan Rapid Miner SLM tadi menjadi penutup dari video ini. Sekian presentasi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.